Ada mitos sangat terkenal tentang harapan, namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu: harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil quote-quote-nya di depan. Ini Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku itu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah what can I know? Yang kedua what ought I to do? Dan yang ketiga what may I hope? Jadi apa yang aku tahu, apa yang harus aku kerjakan, dan apa yang mungkin aku harapkan. Jadilah filosof kayak Immanuel Kant, jawablah 3 pertanyaan ini. Apa yang engkau tahu, apa yang harus engkau lakukan, dan apa yang mungkin engkau harapkan. Masing-masing pertanyaan jawablah 1 bab, 30 halaman, nanti jadi buku 100 halaman. Kamu bisa nyanyi, kalau apa yang aku tahu kan bisa panjang sekali, lebar sekali itu temanya. Apa yang harus aku lakukan? Wah, itu bisa lebih lebar lagi. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak muda, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai umat beragama, kamu banyak. Apalagi apa yang bisa aku harapkan, mungkin aku harapkan, lebih luas lagi. Segalanya yang baik, yang penting bisa kamu harapkan. Tinggal kamu cari relevansinya dengan kehidupan nyatamu, maka jadilah sistem filsafat. Itulah yang dibuat, katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku dulu adalah, ringkasnya adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Makanya kalau kalian nulis skripsi, nulis tesis, itu kan bagian-bagian pendahuluan, itu kan selalu ada rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah gagasannya Immanuel Kant itu 3 ini. Cuma jawabannya luar biasa luas dan dalam. Oke, ada quotes lagi. Saya ambil bagus, ada hubungannya dengan kita. Maria Popova. Maria Popova ini budayawan, sastrawan, tinggalnya di New York, kelahiran Bulgaria. Dia bilang, critical thinking without hope is cynicism. Hope without critical thinking is naive. Berfilsafat, berpikir kritis, mengkritisi orang lain, gagasan orang lain atau gagasannya sendiri, tapi membuang harapan, itu dapatnya cuma sinis. Ngeritik tok isine, ndak ngasih solusi. Enaknya bagaimana? Kalau yang kamu lihat itu salah, enaknya bagaimana? Jalan keluarnya apa? Dari situ kan nanti muncul harapan. Tapi kalau kamu ngeritik aja, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan, itu namanya hanya sinis. Kalau bahasa hari ini hanya nyinyir. Tapi kebalikannya, ngasih harapan saja without critical thinking is naive. Ngomong yang baik-baik, pokoknya ini terjamin, pokoknya ini akan sangat baik, pokoknya ini bagus terus, ndak kritis, ya namanya naif. Ini, hari ini di kita kan pecah 2, itu ada kubu yang sinis, ada yang kubu naif. Yang satu ngeritik terus, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan. Yang satu positif, ngasih harapan terus tapi ndak kritis. Nah, yang enak memang disatukan.
biar kuat. Ya kritis, ya penuh harapan. Oke, itu Maria Popova. Ada beda kalau dalam bahasa Inggris ya, ada hope, wish, sama expect sebenarnya. Itu tiga-tiganya artinya harapan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris maksudnya beda. Kalian juga hati-hati makainya beda. Di situ tidak saya jelaskan artinya, tapi contohnya. Mumpung sekarang hujan. Kalau hope itu kamu berharap. Memang indikasinya bisa muncul, tapi kamu tidak pasti nanti muncul benar apa tidak. Ya, saya ingin besok pagi waktunya ke kampus hujan deres. Nah, ini berharap. Cuma kamu tidak yakin. Karena sekarang musimnya kan tidak pasti. Itu namanya hopes. Kalau wish itu kamu ingin kebalikannya. Wish itu kayak orang, enaknya kalau kayak gini nih, ada yang tiba-tiba bawa gorengan banyak terus dibagi misalnya. Tapi kan itu wish. Wong kita sudah ngumpul tidak ada gorengan. Berarti apa? Ingin kebalikannya. Itu namanya wish. Seandainya ya semester ini IP ku bisa 4 itu. Padahal ya kamu tahu, kamu sudah nggak ikut ujian semua mata kuliah. Ini namanya wish, menginginkan yang kebalikannya. Seandainya ya orang Indonesia itu kompak, semua bersatu, semua, itu namanya wish. Nggak mungkin. Wong ya urusan cilik-cilik wae gegeran. Terus expect. Kalau expect ini lebih kuat sebenarnya dari hopes. Kalau expect ini kemungkinan besar. Kamu sudah misalnya menginginkan hujan, kamu yakin hujan karena ini sekarang musimnya hujan. Kemudian kamu lihat mendungnya tebal dan wilayah ini curah hujannya tinggi, itu indikasinya banyak. Nah, itu expect. Expect itu kamu punya pacar cakep dan ingin menikah dengan yang cakep. Itu expect. Kalau hope itu kamu belum punya pacar tapi bercita-cita ingin punya pacar. Itu bisa ya, bisa tidak. Kalau wish itu kamu ditolak bolak-balik. Terus kamu enak ya kalau punya pacar hujan-hujan gini. Nah, itu wish. Jadi sesuatu yang hasilnya adalah kebalikannya. Jadi ekspektasi itu berarti yang indikasinya kuat. Saya Pak, semester 1 sampai semester 6 itu IP saya 4 terus. Insya Allah saya nanti cum laude. Itu ekspektasi. Tapi sampai semester 6 IP-mu agak ketar-ketir, masih 3,5 misalnya, padahal kan harusnya 3,51. Nah, ini saya ingin besok lulus cum laude Pak, itu hope. Jadi kalau expect itu jauh lebih kuat. Kalau wish itu kamu semester 6 IP-mu 2, sekian, tapi seandainya saya bisa lulus cum laude ya, nah itu biasanya wish. Jadi harapan yang kebalikannya. Yang bahasa Inggris hati-hati pakai istilah. Saya bawa juga mitos. Ini temanya agak loncat-loncat. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan, namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu, harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Itu kan diawali, kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari
mitos kotak Pandora. Jadi kotak Pandora itu nama seorang dewi. Jadi Zeus itu musuhan sama Prometheus. Karena Prometheus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Prometheus ini dihukum, jadi diikat di gunung, terus dikasih burung elang-elang Kaukasus itu kan. Jadi jantungnya dimakan elang, terus tumbuh lagi, dimakan lagi, tumbuh lagi, sampai kiamat hukumannya gitu. Karena dia yang membawa api ke dunia manusia. Tapi katanya orang Yunani, kalau tidak atas jasanya Prometheus, kita tidak akan kenal api. Nah, manusia yang dikasih Prometheus api juga dihukum oleh Zeus. Cuma hukumannya adalah kotak yang diberikan pada dewi namanya Pandora. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak, nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Prometheus, hati-hati, Zeus ini sedang mangkel, jadi sedang marah dia. Jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya, nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk, kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Oh, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi terakhir Pandora melihat masih ada satu sisa di dalamnya, yaitu harapan. Nah, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir asal kamu masih punya harapan. Kuncinya ada dalam harapan.